Kemenangan Persib bukan kebetulan. Bojan Hodak sebut ada satu hal yang jadi faktor penentu. Persib tampil luar biasa di babak kedua dan Bojan Hodak mengungkapkan satu rahasia penting yang membuat timnya bisa menang besar. Dari kambing hitam jadi pahlawan. Bobotoh tak percaya dengan perubahan drastis Hen Herdiana. Sebelumnya sering jadi sasaran kritik, kini Hen justru jadi sorotan utama dalam kemenangan Persib. Bagaimana ia bisa membalikan keadaan? Sempat nervous, lalu mengamuk. Beckham Putra bongkar rahasia kemenangan Persib atas Semen Padang. Di babak pertama terlihat ragu, tapi di babak kedua berubah jadi mesin gol. Apa yang membuat Beckham begitu berbahaya? Geger. Pemain PSKC Cimahi ini dikaitkan dengan klub raksasa Liga 1. Siapkah ia naik kasta? Setelah tampil luar biasa di Liga 2, bintang PSKC Cimahi ini kini diincar oleh tim besar Liga 1. Klub mana yang paling berpeluang mendapatkan jasanya? Skenario degradasi mengerikan. Semen Padang terancam lengser, dua tim ini siap salib di pekan terakhir. Persaingan di zona merah semakin panas. Jika tak segera bangkit, Semen Padang bisa tersingkir dari Liga 1. Siapa yang siap menggusur mereka? Mohon subscribe channel YouTube ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Kemenangan Persib bukan kebetulan. Bojan Hodak sebut ada satu hal yang jadi faktor penentu. Persib tampil luar biasa di babak kedua dan Bojan Hodak mengungkapkan satu rahasia penting yang membuat timnya bisa menang besar. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menegaskan bahwa timnya pantas meraih kemenangan 4-1 atas Semen Padang dalam laga pekan ke-27 di Stadion H. Agus Salim, Senin 10 Maret 2025. Di babak pertama, Maung Bandung sebenarnya sempat mencetak gol melalui David da Silva pada menit ke-15. Namun wasit menganulir gol tersebut karena dianggap sudah dalam posisi offside. Situasi semakin sulit ketika Persib harus tertinggal lebih dulu akibat gol penalti Bruno Gomes di menit ke-37. Penalti tersebut diberikan setelah Mark Klok dinilai melakukan pelanggaran terhadap Carlos Filipe da Fonseca-Cahabi. Di babak pertama, kami bermain tak cukup bagus. Kami melewatkan beberapa kesempatan untuk mencetak gol. Gol terjadi tapi tidak disahkan dan kami membuat mereka mencetak gol dari penalti, ujar Hodak kepada media seusai pertandingan. Namun di babak kedua, Persib berhasil bangkit dan mengeksploitasi kelemahan Semen Padang yang kehilangan beberapa pemain kunci akibat larangan bermain. Di babak kedua, kami bermain jauh lebih baik. Saya pun tahu Semen Padang kehilangan sejumlah pemain. Jadi kami berharap mereka mengalami penurunan karena pertahanan mereka adalah pemain-pemain baru, ungkap pelatih asal Kroasia berusia 53 tahun itu. Hoda juga menegaskan bahwa kemenangan ini memang layak didapatkan Persib karena mereka tampil lebih dominan di pertandingan tersebut. Lalu kami tidak lagi melewatkan peluang dan saya pikir kami layak mendapat kemenangan ini. Kami adalah tim yang bermain lebih baik di pertandingan ini, tutupnya. Menurut kalian, apakah kemenangan ini sudah cukup membuktikan kekuatan Persib musim ini? Atau masih ada yang perlu diperbaiki? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dari kambing hitam jadi pahlawan. Bobotoh tak percaya dengan perubahan drastis Hen Herdiana. Sebelumnya sering jadi sasaran kritik, kini Hen justru jadi sorotan utama dalam kemenangan Persib. Bagaimana ia bisa membalikan keadaan? Suporter setia Persib Bandung, Bobotoh, memberikan respons luar biasa setelah tim kesayangan mereka sukses mengalahkan Semen Padang dengan skor telak 4-1.
Pada laga pekan ke-26 yang berlangsung di Stadion Haji Agus Salim, Persib sempat tertinggal lebih dulu akibat gol penalti Bruno Gomes di babak pertama. Namun Maung Bandung bangkit dengan gemilang di babak kedua dan mencetak 4 gol tanpa balas lewat Tyrone Del Pino, Adam Alis, serta 2 gol dari Beckham Putra. Yang menarik, sorotan bobotoh kali ini tertuju pada Hanhan Herdiana, bek kanan Persib, yang kerap mendapat kritik tajam. Sebelumnya, Hanhan sering disorot karena performanya dianggap kurang stabil. Namun kali ini pemain dengan nilai pasar 2 miliar tersebut tampil luar biasa dan sukses merepotkan lini pertahanan Semen Padang. Meskipun sempat hampir membuat kesalahan fatal, Hanhan menebusnya dengan penampilan gemilang sepanjang laga. Salah satu momen terbaiknya terjadi ketika ia memberikan assist ciamik untuk gol kedua Beckham Putra di menit ke-86. Aksi briliannya ini pun langsung mendapat apresiasi besar dari bobotoh. Penampilan impresif Hanhan Herdiana ini tentu menjadi angin segar bagi Persib. Menurut kalian, apakah Hanhan sudah layak disebut sebagai bek kanan andalan Maung Bandung? Atau masih ada yang perlu ia tingkatkan? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sempat nervous, lalu mengamuk. Beckham Putra bongkar rahasia kemenangan Persib atas Semen Padang. Di babak pertama terlihat ragu, tapi di babak kedua berubah jadi mesin gol. Apa yang membuat Beckham begitu berbahaya? Gelandang serang Persib, Beckham Putra Nugraha mengungkapkan bahwa mental kuat menjadi kunci keberhasilan timnya dalam meraih kemenangan 4-1 atas Semen Padang pada pekan ke-27. Laga ini berlangsung di Stadion Haji Agus Salim. Dalam pertandingan tersebut, Persib sempat tertinggal lebih dulu setelah Bruno Gomes de Oliveira Conceição mencetak gol dari titik penalti pada menit ke-37. Namun dengan mental juara yang kuat, Maung Bandung bangkit di babak kedua dan mencetak 4 gol kemenangan lewat Tyrone Del Pino, Adam Alis, serta 2 gol dari Beckham Putra Nugraha. Seperti yang pelatih sudah sampaikan di babak pertama, kami memang terlihat nervous dan tidak percaya diri. Tapi sebenarnya kami punya mental juara dan bisa membalikan keadaan, ujar Beckham Putra kepada media seusai laga. Menariknya, momen kebangkitan Persib ini bukan kali pertama terjadi. Dalam beberapa pertandingan sebelumnya, seperti saat menahan imbang 2-2 melawan Persija Jakarta dan menang 3-2 atas Lion City Sailors di laga grup F AFC ACL Tour. Persib juga sempat tertinggal lebih dulu sebelum akhirnya bangkit. Di pertandingan sebelumnya, kami pernah tertinggal di babak pertama, tapi bisa buat gol di babak kedua. Alhamdulillah, kami akhirnya bisa membalikan keadaan dan saya bisa membawa kemenangan buat tim, tambahnya. Pada laga ini, Beckham mendapat kepercayaan dari pelatih Bojan Hodak untuk tampil sebagai starter. Kepercayaan tersebut dibalasnya dengan 2 gol yang ia cetak masing-masing di menit ke-75 dan 86. Beckham pun merasa bangga bisa berkontribusi bagi timnya. Alhamdulillah juga, saya bisa buat 2 gol di Padang. Ini momen kedua bagi Beckham membuat gol di kota Padang setelah sebelumnya juga mencetak gol di Liga 1. Ini momen yang sangat spesial buat Beckham, pungkasnya. Menurut kalian, apakah Beckham bisa terus menjadi pemain kunci bagi Persib di laga-laga berikutnya? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Geger. Pemain PSKC Cimahi ini dikaitkan dengan klub raksasa Liga 1. Siapkah ia naik kasta? Setelah tampil luar biasa di Liga 2, bintang PSKC Cimahi ini kini diincar oleh tim-tim besar Liga 1. Klub mana yang paling berpeluang mendapatkan jasanya? Liga 2 2024 resmi berakhir dengan PSIM Yogyakarta, Bayangkara FC, dan Persijap Jepara sukses mengamankan tiket promosi ke Liga 1.
Namun bagi PSKC Cimahi yang harus bertahan di Liga 2 serta Persibo Bojonegoro yang mengalami degradasi, sejumlah pemain mereka justru berpotensi naik kasta ke Liga 1 pada musim 2025-2026. Menariknya, beberapa tim Liga 1 yang berada dalam satu regional dikabarkan berminat memboyong pemain-pemain dari PSKC Cimahi maupun Persibo Bojonegoro. Siapa saja mereka? Simak ulasannya berikut ini. Persib Bandung dikenal sering merekrut pemain dari klub-klub tetangganya di Jawa Barat. Kini ada kemungkinan Maung Bandung melanjutkan tradisi tersebut dengan memantau salah satu pemain andalan PSKC Cimahi, yakni Joao Rodriguez. Penyerang sayap kiri asal Kolombia itu mencuri perhatian setelah tampil impresif di Liga 2 2024. Bahkan, ia dikabarkan diminati oleh beberapa klub Liga 1. Mengutip unggahan akun Instagram @bocahbolaid, Joao Rodriguez disebut masuk dalam radar buruan tim Liga 1. Penyerang sayap kiri berkebangsaan Kolombia Joao Rodriguez 28 tahun infonya diminati dua klub Liga 1 Indonesia. Saat ini Doi memperkuat klub Liga 2 Indonesia bersama PSKC Cimahi, tulis akun tersebut. Meskipun belum terungkap klub mana yang secara spesifik mengincarnya, Persib Bandung bisa menjadi salah satu kandidat kuat. Pasalnya, Maung Bandung kemungkinan akan kehilangan Ciro Alves yang kontraknya habis di akhir Liga 1 2024. Jika benar Ciro Alves hengkang, Joao Rodriguez yang memiliki nilai pasar Rp35 miliar dan kontrak berakhir pada 30 Maret 2025 bisa menjadi alternatif menarik untuk memperkuat lini serang Persib. Bagaimana menurut kalian? Apakah Joao Rodriguez cocok untuk menggantikan Ciro Alves di Persib? Atau akankah Enzo dan Barata benar-benar merapat ke Liga 1? Yuk bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Skenario degradasi mengerikan. Semen Padang terancam lengser, dua tim ini siap salib di pekan terakhir. Persaingan di zona merah semakin panas. Jika tak segera bangkit, Semen Padang bisa tersingkir dari Liga 1. Siapa yang siap menggusur mereka? Persaingan di Liga 1 semakin memanas setelah beberapa pertandingan pekan ke-27 selesai digelar pada Senin 10 Maret 2025. Dilansir dari tribunwow.com, meski tak banyak perubahan di papan klasemen, Persib Bandung semakin memperlebar jarak poin dengan pesaing terdekatnya Dewa United. Maung Bandung tampil gemilang saat bertandang ke markas Semen Padang di Stadion Haji Agus Salim. Kemenangan meyakinkan 4-1 yang diraih Persib membuat mereka semakin kukuh di puncak klasemen. Di sisi lain, Dewa United justru harus menelan kekalahan tipis 0-1 dari Borneo FC dalam laga yang berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor. Hasil ini semakin menjauhkan mereka dari Persib dalam perburuan gelar juara. Persib makin dekat ke gelar juara. Saat ini Persib Bandung memimpin klasemen dengan koleksi 57 poin dari 27 pertandingan. Sementara itu Dewa United yang berada di peringkat kedua baru mengumpulkan 49 poin dari jumlah laga yang sama. Dengan selisih 8 poin dan hanya menyisakan 7 laga lagi, Persib berpeluang besar mengunci gelar juara Liga 1 lebih cepat. Jika mereka terus meraih kemenangan, titel juara bisa segera dikunci dalam beberapa pekan ke depan. Borneo FC merangsek ke 5 besar. Sementara itu, kemenangan atas Dewa United membawa Borneo FC naik ke peringkat 5 dengan koleksi 41 poin. Pesut Etam berhasil menggeser Bali United dan Malut United serta kini semakin dekat dengan Persija Jakarta yang menempati posisi 4 besar. Semen Padang makin terpuruk di zona degradasi. Di sisi lain, nasib buruk masih menaungi Semen Padang. Kekalahan dari Persib membuat Kabau Sirah semakin terpuruk di peringkat 16 dengan 22 poin dari 27 laga.
Situasi semakin genting bagi Semen Padang karena dua tim lain yang juga berada di zona degradasi, yakni PSS Sleman dan Madura United, masih memiliki kesempatan untuk menggeser mereka. PSS Sleman berada di peringkat 17 dengan 22 poin dari 26 pertandingan, sementara Madura United masih menjadi juru kunci dengan 21 poin dari 25 laga. Jika kedua tim tersebut berhasil meraih kemenangan di pekan ke-27, posisi Semen Padang bisa semakin terancam. Bagaimana menurutmu? Dengan sisa 7 pertandingan, apakah Persib akan mampu mengunci gelar juara lebih cepat? Dan mampukah Semen Padang keluar dari zona merah sebelum kompetisi berakhir? Yuk bagikan pendapatmu di kolom komentar. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk astray.